Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya, serta masa munculnya. Namun tidak semua hadis tersebut bisa kita jadikan sebagai landasan atau dalil. Terlebih sekarang banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadzinya menjelaskan bahwa kebanyakan hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Al-Mubarakfuri melanjutkan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang yang cukup bermasalah dan tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi yang dapat diterima periwayatan hadisnya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kemunculan Imam Al-Mahdi banyak sekali. Tetapi sebagian besarnya adalah hadits dhaif. Tidak diragukan lagi bahwa hadits Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tidak sampai pada derajat hasan. Namun hadis ini memiliki beberapa syahid, baik hasan maupun dhaif. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud ini serta syawahid dan tawabihnya cukup pantas untuk dalil kemunculan Imam Mahdi tanpa keraguan. Pendapat tentang kemunculan Imam Mahdi adalah pendapat yang benar dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud oleh Al-Mubarakfuri adalah hadits yang menjelaskan bahwa akan muncul seorang yang namanya mirip dengan Nabi Muhammad sebelum kiamat terjadi. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak hancur dunia sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh Al-Mubarakfuri, hadis yang oleh At-Tirmidzi disebut sebagai hadis hasan sahih ini cukup dijadikan landasan akan kemunculan Imam Mahdi sebelum datangnya kiamat, daripada hadis-hadis tentang Al-Mahdi lain, yang kebanyakan dhaif. Walaupun dalam hadis tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Al-Mahdi, namun At-Tirmidzi sendiri memasukkan hadis tersebut dalam bab tentang kemunculan Al-Mahdi, bab Ma Ja'a fi Al-Mahdi. Imam At-Tirmidzi sendiri hanya meriwayatkan 3 hadis saja yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Selain At-Tirmidzi, Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang hampir sama, hanya berbeda pada akhir hadis saja. Namanya cocok dengan namaku sedangkan nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku. Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' Al-Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa nama asli dari Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, sebagaimana nama Rasul dan nama ayahnya. Selain itu dalam hadis Abu Daud juga diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar hidungnya mancung. Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan keburukan dan kezaliman." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kemunculan Imam Al-Mahdi banyak sekali. Tetapi sebagian besarnya adalah hadis dhaif. Tidak diragukan lagi bahwa hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pada bab ini tidak sampai pada derajat hasan. Namun hadis ini memiliki beberapa syahid, baik hasan maupun dhaif. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud ini serta syawahid dan tawabihnya cukup pantas untuk dalil kemunculan Imam Mahdi tanpa keraguan. Pendapat tentang kemunculan Imam Mahdi adalah pendapat yang benar dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud oleh Al-Mubarakfuri adalah hadis yang menjelaskan bahwa akan muncul seorang yang namanya mirip dengan Nabi Muhammad sebelum kiamat terjadi. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, "Tidak hancur dunia sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis yang oleh At-Tirmidzi disebut sebagai hadits hasan sahih ini cukup dijadikan landasan akan kemunculan Imam Mahdi sebelum datangnya kiamat, daripada hadis-hadis tentang Al-Mahdi lain, yang kebanyakan dhaif. Walaupun dalam hadis tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Al-Mahdi, namun At-Tirmidzi sendiri memasukkan hadis tersebut dalam bab tentang kemunculan Al-Mahdi, bab Ma Ja'a fi Al-Mahdi. Imam At-Tirmidzi sendiri hanya meriwayatkan 3 hadis saja yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Selain At-Tirmidzi, Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang hampir sama, hanya berbeda pada akhir hadis saja. Namanya cocok dengan namaku sedangkan nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku. Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' Al-Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa nama asli dari Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, sebagaimana nama Rasul dan nama ayahnya. Selain itu dalam hadis Abu Daud juga diriwayatkan bahwa ciri Al-Mahdi adalah dahinya lebar dan hidungnya mancung. Selain hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, banyak juga ulama hadis yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi, di antaranya Ibnu Majah,
Al-Hakim, Al-Tabarani, dan Abu Ya'la. Sanad hadits mereka sampai pada sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Talah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Sauban, Qurrah bin Iyas, Ali Al-Hilali, Abdullah bin Haris bin Jazi. Sanad yang menghubungkan antara ahli hadits teles dengan para sahabat beraneka macam kualitasnya. Ada yang sahih, hasan, dan ada juga yang daif. Kata Al-Mahdi sendiri dalam hadis sering disebutkan sebagai lakap julukan. Rasul hanya menyebutkan nama Al-Mahdi itu dengan ciri, mirip namanya dan nama ayahnya mirip nama ayah Rasul. Kata Al-Mahdi berarti orang yang mendapatkan hidayah, allazi qad hadahullahu ila al-haq. Hal ini nanti terkait tugas yang diemban oleh Al-Mahdi, yaitu memberikan kemakmuran dan kejayaan bagi umat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul bersabda, akan muncul di masa akhir umatku seorang yang diberikan petunjuk, yang pada masa itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hujan kebaikan, bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah dan umat menjadi mulia, dia akan hidup selama 7 atau 8, yaitu musim haji. Hadis ini sahih sanadnya, namun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Al-Hakim. Hadis-hadis barusan adalah hanya sebagian kecil tentang Imam Mahdi yang berstatus hasan dan sahih. Kebanyakan hadits tentang Imam Mahdi statusnya daif. Oleh karena itu, sebenarnya ciri Imam Mahdi jika kita mengacu pada hadis hasan dan sahih di atas adalah hanya 3. 1. Keturunan Nabi Muhammad. 2. Namanya mirip dengan Nabi Muhammad dan nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi Muhammad. 3. Dan dahinya lebar serta hidungnya mancung. Selain ciri-ciri itu, apalagi jika mengatasnamakan hadis selain hadis tadi, perlu dikaji ulang dan secara mendalam. Terlebih akhir-akhir ini banyak orang maupun kelompok yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa para ulama hadis memang sepakat bahwa kemunculan Al-Mahdi telah disebutkan dalam hadis. Namun tidak semuanya sahih, bahkan ada yang hasan, daif maupun maudhu, palsu. Walaupun begitu kita tidak bisa memastikan tanda-tanda tersebut. Terkait hadis-hadis tentang Al-Mahdi yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu, kita perlu hati-hati untuk menyikapinya. Terlebih di zaman sekarang, zaman fitnah, jangan sampai kita terperdaya oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Al-Mahdi, sebagaimana disebutkan Al-Suyuti. Dari hadis ini menjadi nyata bahwa sebelum kepemimpinan Al-Mahdi itu bukan sistem khilafah yang menegakkan keadilan, melainkan Al-Jababirah, kekuasaan diktator. Sehingga dengan demikian, bahwa Al-Mahdi adalah memenuhi khilafah, ala minhajin nubuwah yang menegakkan keadilan. Yang menarik, selepas Al-Mahdi ada kepemimpinan definitif, yaitu Al-Qahtani. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi, yang dimunculkan kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia, lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Penduduk langit dan bumi ridho dengannya. Musnad Ahmad bin Hanbal, 11332. Aku, Ummu Salamah, mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis nomor 4285. Rasulullah bersabda, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, Zaidah menyebutkan dalam hadisnya, maka Allah akan memanjangkan hari itu. Kemudian mereka bersepakat dalam menyebutkan lafaz hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku, atau dari keluargaku, namanya sesuai dengan namaku, dan nama ayahnya juga sesuai dengan nama ayahku. Dalam hadis Fitr ditambahkan, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana kezaliman dan kelaliman pernah memenuhinya. Dalam hadis riwayat Sufyan beliau mengatakan, dunia tidak akan pergi, atau tidak akan hancur hingga seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai Arab namanya sesuai dengan namaku. Abu Daud berkata, lafaz hadis Umar dan Abu Bakar semakna dengan lafaz Abu Sufyan, hadis riwayat Abu Daud, 4282. Al-Mahdi ini dibayat di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim, sebagaimana riwayat berikut. Akan ada perselisihan pada saat matinya seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah berlari menuju Makkah. Orang-orang dari penduduk Makkah mendatanginya, lalu mereka mengeluarkan laki-laki itu sedang laki-laki itu membencinya.
Kemudian mereka membayat laki-laki itu di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, lalu dikirimkan kepadanya satu pasukan, lalu pasukan itu ditenggelamkan di Baidah yang terletak antara Makkah dan Madinah. Maka tiba-tiba orang-orang melihat laki-laki itu didatangi oleh para abdal dari Syam dan kelompok-kelompok dari Irak, lalu mereka membayat laki-laki itu di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Lalu muncullah seorang laki-laki dari golongan Quraisy yang paman-pamannya dari suku Kal, kemudian dia Imam Mahdi mengirimkan kepada mereka satu pasukan, lalu pasukan itu pun mengalahkan mereka. Itu adalah pasukan suku Kal, dan adalah suatu kerugian bagi siapa saja yang tidak mempersaksikan ganimah dari Kal itu. Kemudian dia Imam Mahdi mengamalkan di tengah manusia sunnah Nabi mereka dan menyebarkan Islam ke seluruh bumi. Dan dia Imam Mahdi akan tinggal selama 7 tahun lalu meninggal dan disolatkan oleh kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui konten kali ini. Semoga dengan bertambahnya wawasan ini akan menambah keimanan dan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya yang beriman. Dan perbanyaklah berbuat kebaikan dan merutinkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kelak kita diberikan syafaatnya. Amin. Sebagai penutup saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.